Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga bisa kembali menjumpai Anda dalam program kita Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada pagi hari ini untuk kita menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, pagi hari ini dimanapun kami berada, kami buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Setiap hari, pagi hari Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, dan khususnya hari ini Tuhan kami buka hati kami untuk mendengarkan Kau berbicara di tengah-tengah kami. We need your word, dan berbicaralah di tengah kami, encourage setiap kami yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, kami berdoa yang lesu dan beban berat diangkat dan disegarkan oleh Engkau. Bapa, hari ini biarlah ajar kami kebenaran-Mu, biar kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, terangi dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan semua pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, baik hamba-Mu maupun kami semua. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah roh hikmat, roh pewahyuan turun atas setiap kami, supaya kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, urapi dan berbicaralah dan ambil alih semuanya. Malaikat orang-orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you Lord all the glory. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Pagi hari ini saudara, saya mengajak Anda dalam program Amin pagi hari ini untuk kita membahas, belajar bersama-sama sebuah topik dengan judul sebuah harga yang kupilih. Saudara, bicara mengenai sebuah harga yang kupilih, saya percaya dalam semua perjalanan hidup kita, khususnya ketika kita mengiringi Yesus dan melayaninya, tidak lepas dari sebuah harga yang kita pilih, saudara. Dan saya percaya Yesus sendiri mengajarkan, mengatakan kepada kita semua, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib, saudara. Dan ini saya percaya ini bicara mengenai harga yang harus kita pilih. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, artinya kita memilih untuk menyangkal diri dan memikul salib. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan dari kehidupan kita, memperhatikan dari seluruh yang ada di dunia ini, tidak ada yang gratis, semuanya bayar. Bahkan dimulai dari pertama kali, yaitu kelahiran. Ketika kita lahir pertama kali di rumah sakit, kita harus bayar, saudara. Bahkan saudara, yang kedua, setelah keluar dari rumah sakit balita, kita minum susu, imunisasi dan sebagainya, itu juga bayar, saudara. Lalu ketika kita menanjak menjadi remaja, lalu kita harus sekolah dan itu juga dituntut dengan bayar, saudara. Lalu setelah dewasa kita bekerja, kita menikah dan sebagainya juga dituntut bayar, saudara. Lalu setelah kita menjadi tua, beberapa orang juga bayar, saudara, bayar kesehatan dan sebagainya. Bahkan ketika kita sakit juga tua dan di rumah sakit mungkin, saudara, dan dituntut dengan bayar lagi, saudara. Lalu bahkan di end of the day, setelah kita meninggal sekalipun ada biaya lagi, saudara, biaya penguburan dan sebagainya. Jadi saudara, kalau saya simpulkan, semua yang ada di bawah dunia ini tidak ada yang gratis, saudara. Semuanya bayar, semuanya harga yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita bayar. Dan saya percaya dalam dunia rohani pun kita juga harus bayar harga, saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Dan tidak ada yang gratis dalam kerohanian, saudara. Bahkan keselamatan pun bayar, saudara. Dan mungkin orang berkata, kan keselamatan gratis kita terima dalam Yesus. Betul, saudara. Tapi sebenarnya keselamatan tidak gratis, saudara. Itu dibayar oleh Yesus dengan dia mati di kayu salib, membayarnya, menembusnya, sehingga kita yang percaya, kita menerimanya secara gratis. Hanya kita percaya di mulut, percaya di hati, ngomong di mulut, dan kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan. Tapi sebenarnya dia bayar itu mahal sekali dengan nyawanya sendiri. Dan saya percaya bahwa semuanya tidak ada yang gratis, semuanya bayar, saudara. Bahkan kalau Anda dan saya ingin mengalami kemuliaan, itu membutuhkan harga yang mahal. Dan saya berani katakan, no sacrifice, no revival, and no glory. Tidak ada kemuliaan dan tidak ada kebangunan, saudara. Semuanya dituntut harus bayar harga. This morning, saudara, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama tentang beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah bayar harga. What is definition dari bayar harga?
Istilah bayar harga ini memiliki sebuah arti konsekuensi atau akibat dalam artian yang negatif sebagai sebuah resiko dari suatu hal yang ingin kita capai atau kita dapatkan, saudara. Misalnya, saudara, hari-hari ini banyak sekali orang kepingin kurus, memiliki badan ideal, dan itu harus bayar harga, saudara. Olahraga, diet, atur pola makan sehat, dan sebagainya. Tidak bisa Anda mendapatkan sebuah pola, sebuah bentuk tubuh yang ideal, tapi Anda nggak menjaga makan, tidak olahraga dan sebagainya, saudara. Tapi saudara, kalau Anda memiliki impian untuk memiliki badan yang ideal, ada harga yang mahal. Bahkan saya ketemu dengan beberapa teman yang mereka diet, saudara, mereka bilang, wow, susah sekali, saudara. Kenapa? Karena ada harga yang harus dibayar. Ingin pintar, saudara, nggak cuma-cuma langsung pintar, saudara. Kita harus belajar, banyak baca buku, berlatih dan sebagainya. Lalu ingin jadi bos, ingin jadi orang kaya, diberkati, saudara perlu kerja keras, rajin, tekun dan sebagainya. Semua dituntut sebuah harga yang harus kita bayar. You should pay the cost. Kita mesti bayar harganya. Jadi saudara, tidak ada yang semuanya gratis, kita mesti bayar harganya. The cost is not only about money. Dan ini sebuah value yang harus Anda tahu. The cost is not only about money. Bukan cuma bayar harga mengenai uang dan sebagainya, tapi waktu, tenaga, pikiran dan semua hal, saudara. Ada banyak hal yang kita harus bayar, saudara. Biasanya istilah bayar harga kita gunakan untuk menggambarkan suatu pengorbanan atau suatu usaha yang harus kita lakukan. Begitu juga dalam diri kita. Apapun yang kita inginkan untuk kita dapatkan, atau suatu hal apapun yang ingin kita capai, sekali lagi saya katakan pasti ada harga yang harus dibayarkan, saudara. Ini adalah sebuah value, sebuah nilai yang harus kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita ingini ada sebuah harga yang harus Anda bayar, saudara. Baik itu dalam hal duniawi maupun hal yang rohani, semuanya dituntut suatu harga yang harus kita bayar, saudara. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama adalah mengapa sih harus ada istilah bayar harga dalam mengikuti Kristus, saudara. Kenapa enggak langsung aja biasa-biasa? Kenapa harus sebuah istilah mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar? Saudara perhatikan baik-baik, bayar harga bukan sekedar pengorbanan ataupun konsekuensinya. Tapi ini bicara mengenai keutamaan hidup kita adalah Kristus, saudara. Bagaimana saudara men-set prioritas Anda, menjadikan Kristus sebagai utama, sebagai yang pertama, sebagai yang prioritas dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, bayar harga bukan cuman sekedar pengorbanan atau sebuah konsekuensi, tapi bicara mengenai keutamaan hidup kita yang adalah Kristus sendiri. Saudara, kalau kita bicara mengenai hukum kasih itu jelas. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kalau kita tarik mundur, saudara, hukum ini berbicara sebenarnya mengenai keutamaan hidup kita adalah Kristus, saudara. Dan kalau Anda memperhatikan, this is the law of love, hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu terlebih dahulu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Dan kalau Anda menarik mundur, ini berbicara tentang keutamaan hidup Anda, prioritas hidup Anda harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kasih itu memunculkan pengorbanan. Saya percaya Anda setuju dengan saya kalau bicara mengenai kasih, selalu always bicara tentang pengorbanan. Bagaimana seorang ibu yang rela berkorban untuk anak yang dikasihnya dan sebagainya, saudara. Dan saya percaya kasih itu bicara mengenai pengorbanan. Bagaimana kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau bicara mengenai kasih, saya percaya itu akan memunculkan sebuah istilah, yaitu pengorbanan. Itu sebabnya saya katakan tidak akan lepas dari ikatan ingatan kita bahwa ketika kita bicara mengikut Yesus, kita mengasihi Tuhan. Itu bicara tentang pengorbanan, saudara. Tuhan mengasihi manusia. Dia turun ke dunia, mati menebus dosa kita. Namun pertanyaannya, jika Anda dan saya mengasihi Tuhan, my question, apa yang sudah Anda lakukan bagi dia? Saya percaya Tuhan Yesus punya tujuan dan visi ketika dia ada di dunia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia.
Namun ada harga yang Tuhan Yesus harus bayar untuk mencapai visi atau tujuan itu. Dan dia menyelesaikannya dengan sangat baik. Dan itu adalah harga yang dia pilih. Harga yang Yesus pilih, saudara. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita semua dalam segala hal. Termasuk saya percaya dalam hal membayar harga. Dia sudah memilih sebuah harga yang dia pilih, yaitu untuk mengasihi Anda dan saya dan menebus kita dengan nyawanya sendiri, digantung di kayu salib, saudara. Itu adalah sebuah harga yang dia pilih. My question, apakah Anda sudah memilih sebuah harga yang harus Anda pilih untuk mengikut Tuhan, saudara? Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya bagaimana mengenai bayar harga untuk mencapai suatu keinginan, saudara. Tidak mudah. Bahkan dia berkata, nak, semua apapun dalam dunia ini ada harga yang harus kita bayar. Bahkan Yesus sudah mewanti-wanti kepada kita bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, saudara. Hal ini sudah dibicarakan kepada Tuhan. Bahkan kalau Anda baca dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, saya menyimpulkan itulah sebuah harga yang kupilih dalam mengikut Tuhan, saudara. Hal mengikut Yesus ada harga yang mahal. Matius 8, 18, 22 Anda akan baca dan menemukan bahwa ada harga yang mahal yang harus kita bayar ketika kita mengikut Yesus. Lukas 9, Matius 8, Yesus berfirman, mengingat kita mengenai sebuah hal, bagaimana cara mengikut Yesus, saudara. Berbicara mengenai sebuah harga yang kupilih. My question, pertanyaannya, harga apa saja sih yang harus kita bayar? Saudara, saya percaya ketika Anda memutuskan untuk mengikut Yesus, ada sebuah lagu yang berkata bahwa aku mau ikut Yesus, follow Jesus, no turning back. Saudara, saya percaya bahwa ketika Anda memutuskan untuk mengikut Yesus dan Anda berkata no turning back again, tidak ada lagi kata mundur atau menoleh ke belakang. Ada artinya, saudara, ketika saudara memutuskan hari itu, ada harga yang harus Anda bayar. Itu adalah sebuah harga yang kita pilih karena kita mau follow Jesus, kita mau ikut Tuhan. Dan saya tahu kita harus mulai start, sangkal diri dan pikul salib. Hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama harga apa saja sih yang harus kita bayar. Kira-kira ketika kita mau ikut Tuhan, kita harga apa saja sih yang harus kita bayar. Yang pertama, saudara, jelas, saudara, yaitu harga yang mahal yang harus kita bayar, yaitu menyalibkan kedagingan kita, saudara. Jelas sekali Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, saudara. Saudara, jelas sekali ayat ini mengingatkan Anda dan saya, ikut Tuhan, saudara, ada harga yang harus kita bayar. Yang pertama adalah sangkal diri kita, yaitu apa? Menyalibkan semua kedagingan kita. Ada begitu banyak hal yang harus kita bersihkan, kita salibkan semua kedagingan kita ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. Matius 10 ayat 34 mengingatkan Anda lagi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Dan kalau Anda memperhatikan ayat ini, saudara,
Bukan berarti Tuhan memisahkan Anda dari orang tua. Bukan berarti Tuhan memisahkan Anda dengan anak-anak Anda. Tapi Tuhan memberikan sebuah pelajaran bagaimana kita men-set prioritas kita. Bahwa Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu mengikut aku, kata Tuhan. Itu bicara tentang pengorbanan, saudara. Ada banyak hal kita harus korbankan. Bukan berarti kita mengorbankan keluarga, bukan berarti kita mengorbankan anak, mengorbankan pekerjaan kita. Sekali lagi saya tegaskan, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan keluarga penting, pekerjaan penting, kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi konteks ayat ini Tuhan sedang mengajarkan bahwa ketika kamu mengikut Tuhan, tidak hal yang gampang, bukan hal yang gampang. Somehow kita harus menyangkal diri kita. Somehow kita banyak sekali menyangkal kedagingan kita. Kita harus menyalipkan begitu banyak kedagingan kita. Dan membuat Tuhan ada di tempat pertama dan utama dalam kehidupan Anda dan saya. Mengasihi Tuhan bicara mengenai banyak sekali pengorbanan. Kasih itu identik dengan pengorbanan. Ada begitu banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan, nyanyi dan sebagainya. Tapi tidak ada mencerminkan bahwa hidupnya melakukan pengorbanan. Pengorbanan yang Tuhan minta cuma satu, salah yang pertama adalah menyalipkan semua kedagingan kita. Ada banyak hal, saudara. Tuhan mau supaya Anda dan saya menyalipkan semua kedagingan. Saudara mungkin berkata, apa itu kedagingan? Galatia 5:19 jelas sekali berkata, perbuatan daging telah nyata. Anda akan lihat di situ ada begitu banyak perbuatan-perbuatan daging. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya mulai menyalipkan iri hati, dengki, pecah belah, roh pemecah, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal, kemalasan, dan semua hal kebodohan, semua hal kedagingan. Tuhan kepingin supaya kita menyalipkan itu. Karena tanda sebuah harga yang kita pilih. Ketika Anda memilih untuk follow Jesus dan melayani Tuhan, itu Anda harus mengambil sebuah keputusan. Ini sebuah harga yang kupilih, yaitu menyalipkan kedaginganku. Ada banyak hal, kadang-kadang mungkin Anda berkata, aku udah capek. Begitu Anda mau tidur, tiba-tiba Tuhan berbicara, Tuhan menyuruh kita berdoa. Kita percaya, istirahat penting, tidur penting. Tapi ada banyak hal kita harus menyalipkan kedagingan kita. Lalu tiba-tiba Roh Kudus berbicara untuk kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka untuk melakukannya. Itu bukan kita banget, saudara. Tapi Roh Kudus menggerakkan kita dan kita harus lebih taat kepada Tuhan dan menyalipkan kedagingan kita. Tuhan mungkin suruh kita mengampuni orang-orang yang menyakitkan hati kita, yang mengkhianati kita, mengecewakan kita. Dan kita berkata secara perasaan kita nggak mungkin mau mengampuni mereka, karena mereka terlalu keterlaluan bagi Anda. Tapi kita yang ikut Tuhan, itulah harga yang harus kita pilih, yaitu mengampuni. Karena Tuhan berkata kalau orang nyakiti kamu, kamu harus ngampuni mereka. Ngampuni terus, bahkan memberkati orang-orang yang mengutuk kamu. Itu membutuhkan penyalipan daging yang begitu berat, saudara. Tapi itu adalah harga yang kupilih ketika aku mengambil keputusan untuk follow Jesus, untuk melayani Tuhan. Artinya ada sebuah harga yang harus kita pilih untuk menyalipkan semua kedagingan kita, keegoan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, dan sebagainya, saudara. Ini adalah harga yang kupilih, saudara. Hal yang kedua, harga apa lagi sih yang harus kita bayar ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus dan melayani Yesus, saudara? Yang kedua, setelah kita menyalipkan kedagingan kita, harga yang kedua adalah kerelaan dan keberanian untuk kehilangan kenyamanan kita. Nah, ini gak mudah, saudara. Saudara, kalau ngomongnya gampang, oh ya Tuhan aku mau keluar dari comfort zone. Tapi saudara gak mudah, karena comfort zone itu enak, saudara. Kenyamanan itu enak, saudara. Enak, saudara, semuanya. Kerelaan dan keberanian, bukan cuma rela, tapi kita memiliki sebuah keberanian untuk kehilangan kenyamanan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bayar dengan keluar dari comfort zone kita. Ada begitu banyak orang yang sudah ada dalam comfort zone. Dan saya mau kasih tahu, comfort zone itu enak, saudara. Kenyamanan itu enak. Tidak ada orang yang ngomong kenyamanan itu gak enak. Kenyamanan sangat enak. But the question, apakah Anda berani kehilangan semua kenyamanan kehidupan Anda demi mengikuti Yesus? Sekali lagi saya katakan, ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib. Ada harga yang kupilih, sebuah harga yang kupilih, yaitu rela dan berani
untuk kehilangan comfort zone dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi comfort zone, karena comfort zone setiap manusia berbeda-beda. Ada orang yang comfort zone-nya seperti ini, ada orang-orang yang comfort zone-nya seperti ini. Tapi Tuhan ngajari Anda dan saya sebuah harga yang kupilih. Artinya adalah ada harga yang harus Anda bayar dalam hidup Anda. Selain menyalibkan kedagingan, Anda harus rela dan berani untuk kehilangan comfort zone dalam kehidupan kita. Comfort zone seringkali membuat kita jadi malas untuk bergerak keluar dan melakukan mencapai tujuan kita. Ataupun apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Situasi nyaman membuat kita lebih mencintai kondisi kita. Enggan kembali ke posisi Tuhan tetapkan, yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita justru harus rajin keluar dari comfort zone, sebab janji Tuhan adalah tangan orang rajin memegang kekuasaan, saudara. Amsal 12 ayat 24. Justru kita harus rajin untuk keluar dari kenyamanan kita, zona kenyamanan kita. Jangan sampai kemalasan membuat kita tidak sanggup untuk menerima apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan Anda. Saya tidak menghakimi, tapi begitu banyak orang Kristen hari-hari ini senang dengan comfort zone. Mereka main aman semuanya, gak mau ambil resiko, gak berani melangkah keluar. Dan mereka berkata, Tuhan ini sudah nyaman, ini sudah oke, kenapa aku harus cari masalah? Tapi saudara, Tuhan seringkali membawa kita keluar. Ada sebuah pendeta waktu saya mendengar khotbah mereka, dia menyampaikan sebuah topik yang menarik buat saya. Tuhan cari gara-gara. Dan saya mengambil sebuah istilah, kadang-kadang Tuhan mencari gara-gara dalam kehidupan kita. Abraham sudah nyaman ada di Ur Kasdim, tapi tiba-tiba Roh Kudus berbicara, Tuhan bicara, keluar dari sanak familimu ke sebuah negeri yang aku akan tunjukkan. Dan di end of the day Tuhan gak kasih tahu negerinya negeri mana. Ini keluar dari kenyamanan, ini keluar dari zona nyaman. Dia sudah enak, sudah survive, udah punya keluarga, udah punya semuanya. Kenapa harus keluar? Karena Tuhan mau bawa dia to the next level. Dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan mau bawa kita to the next level. Tapi apa yang menghalangi kita? Karena kita terlalu nyaman dengan kondisi kita. Kita terlalu nyaman dengan comfort zone kita. Kita gak berani melangkah kembali. Kita gak berani moving forward. Bangsa Israel setelah ada di Mesir, mereka dapat kerjaan, mereka dapat makan, tempat tinggal, hidup yang layak. Mereka udah ada di comfort zone. Walaupun sebenarnya mereka ada dalam perbudakan. Seringkali kita gak sadar comfort zone kita menjadi tempat perbudakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan membawa mereka untuk keluar dari Mesir, keluar dari kenyamanan. Mereka harus jalan, ada di padang gurun, itu keluar dari comfort zone. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan adalah menyatakan kemuliaannya dan membawa mereka keluar dari perbudakan seumur hidup mereka. Waktu mereka mau masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka harus menghadapi raksasa. Mereka harus keluar dari comfort zone mereka. Tapi percayalah, Tuhan selalu membawa kita keluar dalam comfort zone untuk membawa kita kepada zona yang baru, yang lebih dahsyat. Itu sebabnya ini adalah sebuah harga yang harus kupilih. Ketika kita mau ikut Tuhan, kita mau melayani Tuhan, sebuah harga yang kupilih. Menyalipkan kedagingan kita, rela dan berani untuk keluar dari kenyamanan kita, saudara. Hal yang ketiga, harga apalagi yang harus kita bayar? Yang ketiga adalah mengerti prioritas utama, yaitu Tuhan di atas segala-galanya. Artinya saudara berani melepaskan apa yang selama ini menjadi prioritas Anda dan menggantikannya dengan prioritas kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan hati kita melekat kepada orang lain, siapapun apapun, saudara. Matius 6:33, prioritaskan Tuhan dulu, semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apapun yang menjadi kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita, kebutuhan apapun Tuhan akan sediakan ketika kita mengerti prioritas. Sebenarnya saya percaya dalam masa-masa pandemik ini Tuhan sedang meriset kembali prioritas umat Tuhan. Tuhan sedang meriset kembali prioritas gereja Tuhan untuk back to the basics, saudara. Yaitu saudara, everyone, setiap orang harus connect with God, menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan gerejanya. Ini yang harus Anda dan saya terus lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Kembali suatu harga, sebuah harga yang harus kita bayar. Kita mengeset kembali
semua prioritas kita dan menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup Anda. Yang keempat, sebuah harga yang kupilih, yaitu komitmen untuk melakukan apapun. Sekali lagi, bukan sekedar komitmen melakukan, tapi melakukan apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Saudara, Lukas 9 ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, melakukan sekarang, artinya kita harus lakukan segera, jangan ditunda, apalagi menoleh ke belakang, saudara. Ketika kita melangkah ke depan kepada apa yang Tuhan tetapkan, jangan pernah melihat ke belakang, karena kita bisa, ketika kita melihat ke belakang, saudara, itu hanya akan menghambat langkah selanjutnya ke dalam hidup Anda. Anda tentu tahu cerita istri Lot. Bagaimana ketika Tuhan suruh melangkah, jangan noleh ke belakang. Istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Saya percaya dalam kehidupan Anda dan saya, apa yang sudah terjadi biarkan terjadi. Dan kita gak boleh melihat ke belakang, karena kita percaya Tuhan menyediakan hal yang ke depan yang lebih bagus, lebih indah dari apa yang Anda pernah alami di belakang. Saya tahu mungkin kita mengalami banyak hal yang gak enak di belakang. Kita mengalami banyak hal yang gak baik, mengalami banyak proses yang gak baik. Tapi percayalah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukankah Tuhan terus ngomong, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Semua masa lalu kita, baik itu keberhasilan kita, kegagalan kita, kekecewaan kita, semua hal sudah berlalu dalam kehidupan Anda. Dan Allah menyediakan hal yang baru. Allah menyediakan sesuatu yang dahsyat, new season, new level, new glory. Saudara, new hope sedang Tuhan siapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya jangan noleh ke belakang, tapi terus mengarahkan pandanganmu kepada Yesus. Saudara, ini adalah sebuah harga yang harus kita bayar. Kita harus komit melakukan apapun. Ketika Tuhan suruh lakukan A, lakukan B. Walaupun Anda berkata, Tuhan tapi gak masuk akal. Sekali lagi saya always ngomong dalam setiap khotbah-khotbah saya, faith doesn't make sense, because faith makes miracle. Iman kepada Tuhan selalu gak masuk akal. Saya sering ngomong kepada anak-anak rohani saya, ketika Anda berkata, Tuhan sebuah harga yang kupilih, aku mau taat dengan apapun yang kau suruh, aku mau lakukan. Itu gak mudah. Kenapa, saudara? Karena apa yang Tuhan suka, itu kita gak suka kebanyakan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, itu tidak masuk akal semuanya, saudara. Tapi kalau saudara lakukan, saudara ikuti, saudara akan lihat glory, saudara akan lihat kemuliaan, saudara akan lihat keajaiban, saudara akan lihat harapan, saudara akan lihat hal yang dahsyat bersama Tuhan. Jadi saudara, sebuah harga yang kupilih, bukan mudah, yaitu komitmen untuk tetap dan terus melakukan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan percayalah kalau Anda lakukan itu, Anda akan lihat hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup Anda. Itu sebuah keputusan, sebuah harga yang kupilih dan tidak mudah, saudara. Yang kelima dan terakhir, lalu saya akan tutup, yaitu always exercise and discipline yourself. Saya belajar dari Rasul Paulus, saudara. Ada sebuah statement yang Paulus katakan dalam saudara, Kisah Rasul 24 ayat 16, saudara. Therefore I always exercise and discipline myself. Saudara, ternyata Paulus untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, itu tidak mudah, saudara. Ada harga yang dia pilih. Sebuah harga yang dipilih oleh Rasul Paulus, bahwa dia always exercise and discipline himself. Mendisiplinkan hidupnya. Saya percaya hal yang kelima, harga apa yang harus kita bayar kalau kita mau ikut Yesus dan melayani Tuhan. Always exercise and discipline myself. Selalu exercise and mendisiplinkan diri kita, saudara. Apa itu, saudara? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya kita harus terus menjaga, exercise and discipline ourselves untuk setiap apa yang keluar dari perkataan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ngomong, apa yang kita lakukan. Saudara, untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, it's not easy, bukanlah hal yang mudah, tapi butuh pengorbanan. Sebuah harga yang kupilih menjadi sebuah topik yang begitu kuat berbicara dalam hati saya, bahwa ini yang harus Anda dan saya lakukan. Yang kelima ini adalah always exercise and discipline yourself. Saya percaya kalau Anda lakukan ini setiap hari di rumah Anda, always exercise and discipline yourself, melakukan hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan tetapkan dalam hidup Anda,
Maka saya percaya sebuah harga yang kita pilih bukan menjadi sebuah beban, tapi menjadi sebuah keputusan, komitmen kita bahwa kita mau follow Jesus and no turning back. Sekalipun ada harga yang mahal yang harus kita bayar, tapi kita membuat keputusan pagi hari ini, sebuah harga yang kupilih. Aku mau mengambil sebuah keputusan untuk ikut Tuhan, dan sekalipun ada harga yang mahal yang harus aku bayar, aku mau lakukan itu. Dan aku berdoa dari tempat ini supaya Anda semua dimampukan. Sebuah harga yang kupilih. Mari kita mengambil sebuah respon dan berkata, Tuhan, hari ini sekalipun ada sebuah harga yang kupilih, I wanna follow you and no turning back. Aku mau melayani Engkau dan tidak ada kata mundur. Dan aku mau, dan Tuhan mampukan Anda semua. May God bless you. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih for this morning. Sebuah harga yang kupilih adalah sebuah keputusan yang kami pilih hari ini. Kami tahu waktu kami mau mengikut Engkau, waktu kami mau melayani Engkau, itu tidak mudah. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib. Hari ini sebuah harga yang kupilih menjadi sebuah pilihan dalam hidup kami. Sekalipun ada harga yang mahal yang harus kami bayar ketika kami mau mengikut Engkau, ketika kami mau melayani Engkau. Tapi Tuhan, hari ini kami make a decision dalam seluruh hidup kami. Kami membuat keputusan dan kami berdoa Roh Kudus mampukan kami semua untuk kami mengikuti Engkau. Follow Jesus and no turning back again. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Kami mau ikut Engkau Tuhan sampai Kau datang menjemput kami. Dan kami berdoa Tuhan, mampukan setiap umat-Mu. Hari ini hamba berdoa dimanapun setiap umat-Mu yang menyaksikan program Amin, dimanapun mereka berada, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Sebuah harga yang kupilih akan menjadi sebuah firman dalam hati mereka untuk mengambil keputusan. Sekalipun mereka harus bayar harga untuk mengikut Engkau, mereka semua dimampukan. Aku berdoa, bless them Lord with abundantly and overflowing in every area in their life, in their family, ministry, business, dan semua hal dalam hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, diberkati, be blessed in the name of Jesus. Dan aku berdoa, kuatkan mereka untuk mereka kuat. Sekalipun ada harga yang harus mereka bayar, mereka dimampukan. Dan Roh Kudus berjalan bersama mereka senantiasa dan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup mereka. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, I just remind you, ikut Tuhan, no turning back. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Never give up. Sekalipun ada harga, sebuah harga yang kupilih. Hari ini menjadi sebuah keputusan kita. Sekalipun ada harga yang harus kita bayar, ada harga yang mahal yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan, kita semua akan dimampukan. Saya berdoa dari tempat ini, Anda semua dimampukan oleh Roh Kudus. God bless you and see you next. Amen.